Warga sedulur Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi yang sudah kami rangkumkan selama sepekan hanya untuk warga sedulur Banten. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan KASN. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN atas hasil pengukuran tingkat kepatuhan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN dengan predikat cukup patuh. Penghargaan diterima oleh penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar dari Asisten Pengawasan KASN bidang penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN dan netralitas ASN, Pangihutan Marpaung saat rapat koordinasi pencegahan netralitas ASN di Aula Bapeda Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Kamis 13 Juli 2023. Penghargaan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Banten dalam menjaga integritas dan netralitas ASN terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan. Atas penghargaan yang diraih itu, pemerintah Provinsi Banten akan terus berupaya meningkatkan dan memperkuat penerapan nilai dasar, netralitas, kode etik, dan kode perilaku ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Dari predikat itu tentu kita tidak berpuas dengan capaian yang sudah ada, kita harus terus meningkatkannya. Jumlah penduduk miskin di Banten turun. Berita kedua, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten merilis persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 menurun 0,07 persen poin menjadi 6,17% dibandingkan dengan data September 2022. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten menurun 3,53 ribu orang menjadi 826,13 ribu orang. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan penurunan jumlah kemiskinan merupakan hasil kinerja semua pihak. Dia berharap angka ini dapat terus ditekan. Demikian dikatakan Al-Mukhtabar di Hotel Millennium, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. Al-Mukhtabar menyampaikan upaya menurunkan angka kemiskinan menjadi salah satu konsentrasi Presiden Joko Widodo. Karena itu, pemerintah Provinsi Banten secara konsisten berupaya menurunkan angka kemiskinan di Banten. Al-Mukhtabar juga mengajak pemerintah kabupaten kota bersama dengan Forkopimda dan stakeholder untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas daerah. Sebab stabilitas daerah berkaitan erat dengan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Pemprov Banten bentuk tim KDEKS Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar resmi membentuk tim Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Banten. Pembentukan KDEKS Provinsi Banten penting untuk mendorong pembangunan di wilayah Provinsi Banten, terutama dalam hal ekonomi dan keuangan syariah. Hal itu dikatakan Al-Mukhtabar saat memberikan arahan pada rapat tim KDEKS Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten di Jalan Brigjen K. Haji Syampuun nomor 5 Kota Serang, Kamis 13 Juli 2023. Selanjutnya, pelantikan kepengurusan KDEKS Provinsi Banten akan dilakukan di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta dalam waktu dekat. Sementara yang akan melantik para pengurus KDEKS Provinsi Banten adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selain Banten, pada saat yang bersamaan juga dilakukan pembentukan kepengurusan KDEKS Jakarta dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Situ Cihuni dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Situ Cihuni di Serpong, Tangerang kembali menjadi aset atau kekayaan negara. Pemerintah Provinsi Banten pun mendukung pengembalian fungsi Situ Cihuni sebagai daerah konservasi pendayagunaan dan pengendalian air untuk masyarakat. Hal itu diungkap penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar saat konferensi pers penanganan perkara Situ Cihuni di Serpong, Tangerang, Jumat 14 Juli 2023. Dikatakan Al-Mukhtabar, pemerintah Provinsi Banten akan berperan aktif bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk memfungsikan kembali kawasan Situ Cihuni. Dengan segala potensi yang dimiliki, Situ Cihuni akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Situ Cihuni merupakan bagian dari daerah aliran Sungai Cisadane. Pengembalian Situ Cihuni ke fungsi semula akan bermanfaat luas bagi konservasi air permukaan tanah, pendayagunaan air sebagai air baku maupun pengairan, hingga pengendalian daya rusak air atau retensi banjir. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar hadiri Baksos Hari Bakti Adiaksa ke-63. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menghadiri bakti sosial operasi mata katarak dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-63 di RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang, Minggu 16 Juli 2023. Dalam kesempatan tersebut, Al-Mukhtabar menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran kejaksaan yang telah menggelar bakti sosial operasi mata katarak di lingkungan Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang. Dia berharap Forkopimda di Provinsi Banten diberi kekuatan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat, terutama pada bidang kesehatan.
PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar buka MPLS tahun ajaran 2023-2024. Pejabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk peserta didik SMA, SMK, dan SKH Negeri se-Provinsi Banten tahun ajaran 2023-2024 di Aula SMA Negeri 2 Kota Serang, Selasa, 18 Juli 2023. Al-Mukhtabar menyampaikan MPLS merupakan momen kebersamaan untuk dapat saling mengenal, baik itu mengenal sesama teman maupun lingkungan sekolah, sehingga diharapkan nantinya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Al-Mukhtabar berpesan kepada para siswa agar terus melatih diri sehingga mampu menguasai beberapa kemampuan, diantaranya kemampuan kuantitatif matematis, menguasai minimal 2 bahasa asing, dan menguasai coding atau pemrograman. Sebab kemampuan-kemampuan itu akan berguna di masa yang akan datang. Pemerintah Provinsi Banten komitmen optimalkan sektor agro. Pejabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengungkapkan, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mengoptimalkan sektor agro atau pertanian sebagai sektor unggulan. Apalagi Jalan Tol Serang-Panimbang, seksi Serang-Rangkas Bitung saat ini sudah difungsikan. Hal itu diungkap Al-Mukhtabar saat menerima kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa 18 Juli 2023. Dalam kunjungan itu juga dilakukan rapat koordinasi mengantisipasi ancaman El Nino terhadap ketahanan pangan. Al-Mukhtabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten juga sedang mengupayakan lahan-lahan yang terlantar dikembalikan ke negara dan jika memungkinkan dimaksimalkan untuk mendukung sektor pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam paparannya mengatakan Banten merupakan satu dari 6 provinsi yang dipilih oleh Kementerian Pertanian sebagai daerah yang akan dapat menyumbangkan padi bagi ketahanan pangan nasional, terutama dalam menghadapi dampak buruk El Nino. Banten dipilih karena selama 3 tahun terakhir hasil panen padi di Banten termasuk yang baik. Warga seluruh Banten, itu tadi Banten Sepekan yang sudah kami rangkumkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Bye!